Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Allah ada di dalam kasih. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Orang pergi bersiarah ke tempat-tempat suci dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Orang menghabiskan waktu begitu banyak untuk berdoa dan berpuasa. Tujuannya adalah melihat atau berjumpa dengan Allah. Itulah kerinduan terdalam dari setiap doa dan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada di dunia ini. Harapannya semoga melihat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan menunjukkan kepada kita cara sederhana untuk melihat atau berjumpa dengan Allah. Yohanes dalam suratnya yang pertama mengatakan bahwa tak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di sini kita perlu merefleksikan kehidupan beriman kita. Berdoa berjam-jam, berpuasa dan berpantang, serta bersiarah dengan mengorbankan biaya yang tak sedikit. Itu artinya harus punya tujuan, dan tujuannya adalah berjumpa atau melihat Allah. Kita hanya akan menjumpai kehampaan dalam rutinitas doa, puasa dan siarah yang demikian apabila tidak ada kasih di dalam kehidupan kita. Sia-sialah kita melakukan semua itu apabila kita tidak saling mengasihi. Alasannya karena Allah hanya dapat dilihat oleh orang yang saling mengasihi, bukan orang yang saling mengkhianati. Di sini sabda Tuhan mengajak kita untuk memberi isi pada aktivitas kerohanian kita dengan kasih, karena hanya di dalam kasih Allah dapat dijumpai, karena Allah adalah kasih. Yudas Iskariot dipanggil untuk tinggal dalam kasih Allah
dalam kelompok ke-12-an. Namun ia tidak menemukan atau tidak melihat Allah di situ. Karena selama berwaktu-waktu bersama Yesus, sabda Allah yang telah menjadi manusia itu, apa yang tumbuh dalam hatinya adalah bagaimana ia dapat menjual Yesus atau mengkhianatinya. Jabatan itu akhirnya diambil daripadanya karena ia mengkhianati persahabatan dan kasih di dalam kemuridan tersebut. Matias adalah orang yang dikenal hatinya oleh Allah dan ia menggantikan Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu. Yesus dalam perjamuan malam terakhir berdoa agar para muridnya bersatu dan dipelihara oleh Allah. Ia berdoa karena ia tidak menghendaki para muridnya, termasuk kita, binasa. Orang yang binasa menurut Yesus adalah orang yang telah ditentukan untuk binasa, yakni dia yang tidak menemukan Allah dalam persatuan dan kasih. Maksud Yesus dengan orang yang ditentukan untuk binasa adalah pengkhianat kasih Allah. Dalam hal ini, Yudas atau orang-orang yang serupa. Ia adalah orang yang menyebut diri murid Kristus, tetapi dia adalah orang yang mengkhianati kasih cinta, kasih dan cinta Tuhan serta sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan kita di dunia ini akan terpelihara baik karena Yesus berdoa bagi kita semua. Ia berdoa bagi kita karena ia mengasihi kita. Marilah kita berjuang untuk menemukan kasih Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Caranya adalah selain doa dan berbagai kegiatan rohani, kita terutama juga harus mampu saling mengasihi, karena di dalam kasih Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Allah. Tuhan memberkati kita semua.